Eh, jadi bahannya mungkin berbeda dengan ini. Kita kelas B apa kelas A ya? Oke, Dok. Kelas B ya, baik. Di kelas A itu bahan yang lama, nanti bisa minta juga, itu juga hampir sama ya. Kemudian nanti saya juga anjurkan kamu cari tentang acuan dari PBID. Kalau mau nanti boleh saya kirim di WA ke Hasian ya. Tentang acuan jasa medis, itu kaitannya nanti dengan tren pelayanan kesehatan di Indonesia sekarang yang sangat dipengaruhi oleh BPJS kesehatannya. Oke lah, kita mulai. Ini ya. Ya. Oke. Ini judulnya yang dikasih ke kami, yang ditugaskan adalah aspek etika dan hukum jasa medik. Terus terang aja, yang ada ketentuannya aspek etika. Aspek hukum belum ada ya. Kalau di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur tentang jasa medis. Yang acuan dari ID tadi belum produk hukum. Produk hukum tentu harus dibuat oleh regulator, itu pemerintah ya. Jadi kita bahas di aspek etikanya. Nah, kalau ini kita sudah sama-sama tahu juga, mungkin sudah sama-sama merasakan ya. Kalau dulu hubungan dokter pasien itu namanya hubungan paternalistik. Jadi dokternya cukup menyampaikan, memutuskan bahkan mana yang baik untuk pasiennya. Pasiennya tinggal ikut aja gitu ya. Tapi tentu juga dokternya nggak neko-neko, nggak macam-macam ya, nggak ngertiin pasien gitu ya, nggak ambil untung dari pasien gitu. Nah, belakangan, seperti kita udah sama tahu ini kan hubungan sosial kultural, begitu juga dengan kemajuan ilmu kedokteran, kemajuan budaya ya, sosial kultural juga ya. Itu membuat hubungan dokter pasien bukan lagi hubungan yang paternalistik, tapi menjadi suatu hubungan yang dasarnya adalah kedudukan yang seimbang. Artinya dokter punya kewajiban, pasien punya hak. Dan sebaliknya, dokter punya hak yang menjadi juga kurang lebih ya kewajiban pasien. Nah, kalau tentang hak dan kewajiban dokter dan hak dan kewajiban pasien ini harusnya ada di kuliah yang lainnya. Dan satu lagi, hubungan ini juga sebenarnya suatu disebut dengan transaksi terapeutik. Apa itu transaksi terapeutik, juga ada topik tersendiri tentang itu ya. Dan hubungan itu ada hak dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari pasien salah satunya, dan pasien bersedia memenuhinya, sehingga hubungan tadi itu juga berubah hubungan yang kontraktual gitu ya, yang disebut dengan transaksi terapeutik, tapi sifat kontraknya beda ya sama kontrak pengadaan misalnya, jasa dan barang dan jasa ya, atau kontrak yang pada umumnya kita kenal ya, karena dasarnya memang sama sekali beda. Tidak ada juga kontrak secara tertulis yang harus ditandatangan oleh dokter bahwa dia akan menyembuhkan pasien dan pasien akan membayar jumlah tertentu misalnya. Tentu tidak seperti itu ya, transaksi terapeutik. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya. Jadi kalau dulu itu hubungan dokter pasien itu lebih bersifat paternalistik karena adanya perkembangan sosial kultural, budaya, dan juga kemajuan ilmu kedokteran sendiri, tidak hanya dalam bidang pengetahuan, skill, tapi juga dalam soft skill ya, termasuk dalam hubungan dengan pasien ya. Sehingga hubungan dokter pasien itu lebih bersifat kontraktual ya, bisa digolongkan hubungannya kontraktual. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, kenapa disebut hubungan kontraktual?
karena pada kontrak itu ada para pihak ya, kalau pihak pertama dan kedua gitu ya, kalau pada perjanjiannya. Jadi yang memberi meminta jasa dan nantinya membayar imbalan, dan yang memberi jasa gitu ya. Tapi sekali lagi dokter dan pasien tidak persis seperti itu. Jadi para pihak itu masing-masing punya kebebasan dan punya kedudukan yang setara, tapi juga bukan bebas yang sebebas-bebasnya gitu ya. Ada sekali lagi ada hak dan kewajiban. Salah satu hak dokter itu adalah mendapatkan keterangan yang jujur dari pasien, dan kewajiban pasien itu adalah memberi keterangan yang jujur pada dokter. Karena keterangan itu yang di dalam kedokteran kita kenal dengan anamnesis itu akan sangat menentukan diagnosis ya, dan nanti diagnosis ini juga akan sangat menentukan pengobatan ataupun tindakan yang akan dikerjakan oleh dokter. Jadi sekali lagi balik ke hubungan kontraktual tadi, nih kedua belah pihak ya, dokter dan pasien itu mengadakan satu perikatan perjanjian di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peran dan fungsinya satu terhadap yang lain. Itu saya sebut tadi. Jadi pasien punya kewajiban untuk jujur memberikan keterangan yang jujur kepada dokter. Sebaliknya dokter juga harus memberikan layanan yang terbaik ya. Terbaik dalam hal apa? Dalam hal pengetahuan, dalam hal keterampilan juga ya. Tapi tentu juga ada batasan ya, yang menjadi aturan ya. Seperti kita lalu lintas, ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, hubungan kontraktual dokter dan pasien yang dengan transaksi terapeutik tadi juga ada rambu-rambunya, batasannya yang kita kenal sebagai etika kedokteran ya. Nah, tapi sebenarnya nggak hanya etika kedokteran, ada juga hukum kesehatan di situ. Cuman dalam hal jasa medik belum ada ketentuan hukum positif, artinya hukum tertulis di Indonesia yang mengatur tentang jasa medik. Ada juga beberapa peraturan Menteri Kesehatan, tapi itu kaitannya dengan pembayaran jasa medik oleh rumah sakit yang di era, mohon maaf, dalam era pelayanan yang sangat diwarnai oleh BPJS ini, dikenal dengan pembayaran dengan pola remunerasi ya. Nah kalau itu sih yang tadi, yang hubungan klasik ini tadi, ini berubah semua. Jadi bukan antara dokter dengan pasien ya, jadi antara dokter dengan rumah sakit. Pasiennya itu melalui BPJS urusannya sama rumah sakit. Kalau tentang jasa medik nggak ada urusan sama dokternya ya. Dokter pun nggak akan dapatkan jumlah yang tertentu dari layanan yang diberikannya secara menurut jumlah gitu ya, menurut jumlah berapa kali dia beri layanan, sekompleks apa layanannya, karena itu nanti perhitungannya akan sangat-sangat berbeda nanti di lain waktu ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ini kita yang klasiknya aja nih, hubungan dokter dengan pasien. Jadi ibaratnya satu pasien datang ke dokter, dokternya beri layanan, pasiennya puas dia bayar gitu ya. Yang klasik seperti dulu lah, ini bukan yang dipengaruhi oleh aturan-aturan yang baru. Nah, kewajiban dokter ini dalam etika kedokteran juga dikenal prinsip profesi ya, profesionalisme. Jadi ada yang modal yang kita tahu itu ada 4 ya, otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Nah ini udah kita harus ngerti lah ini ya. Kemudian selain itu juga ini modal ya. Jadi sekali lagi dulu kalau nggak salah, kalau nggak di kelas ini mungkin di kelas lain ya, saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya ada pepatah yang mengatakan jadi dokter itu baik, jadi pedagang baik, tapi dokter yang sifatnya pedagang nggak baik. Itu kurang tepat ya menurut saya. Justru dokter itu pedagang. Yang dia dagangkan. Kenapa? Karena sebagai profesi kita juga hidup dari situ,
sandaran kehidupan kita emang dari profesi kita. Ya, kalaupun ada dokter yang mungkin punya usaha, ya itu bukan dalam hal kaitan etika kedokteran, itu udah lain ya, udah di luar konteks hubungan dokter dengan pasien. Dalam konteks hubungan dokter dengan pasien ada prinsip profesionalisme ya. Salah satunya yang terpenting yang tertulis di bawah itu ya. Jadi harus ada trust dari pasien. Bagaimana dia akan percaya sama dokter? Ya, tentu dokternya harus honest ya, harus jujur. Jangan sekali-sekali kita merusak kepercayaan dengan tidak jujur ya, menipu atau berbuat tidak baik ya. Dan apa yang kita lakukan itu juga harus ada bisa diaudit ya. Jadi ada accountability. Jadi kebenarannya itu bisa diaudit secara ilmiah. Ada apa namanya evidence base ya untuk tindakan, untuk pengetahuan yang saran yang kita berikan, keputusan yang kita yang bukan keputusan sebenarnya pilihan yang kita berikan, keputusan itu dari pasien. Ingat tentang informed consent ya, itu juga ada topik tersendiri. Jadi tanpa kepercayaan dari pasien, tanpa kejujuran dari dokter dan juga dari pasien tentunya, tapi ini terutama profesionalisme dari dokter ya, dan tidak accountable, maka bisnis kita itu akan rusak ya. Bisnis apa? Bisnis hubungan dokter dengan pasien, karena itu hidup kita, jadi jangan sekali-sekali kita rusak itu, karena akan jauh lebih sulit memperbaikinya dibanding membangun yang bangunannya udah sulit, membuat orang percaya dengan kita. Oh iya nih dokternya pinter nih, oh dokternya baik ini, oh dokternya apa ini bagus gitu ya. Membangunnya tidak mungkin. Jadi ingat baik-baik untuk jangan sampai rusak kepercayaan pasien kepada kita. Nah, tadi kan rambu-rambu ini yang saya ambil yang ada dalam surat keputusan April 2002 ini tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, karena itu Kode Eki sendiri beberapa kali revisi yang berkaitan dengan jasa medik, jasa medik atau jasa medis ya, jasa dokter lebih tepatnya, karena ya, tenaga kesehatan itu ada banyak, ada 7 tenaga kesehatan, dan ada juga yang punya hak dalam jasa medik yang ala BPJS itu ya. Cuman yang kita harus mengerti yaitu jasa dokter ya, karena semua kita akan jadi dokter, kita akan menjalankan profesi dokter, bukan kita nggak perlu tahu yang lain, tentu saja kita bagus juga sih untuk tahu, mungkin juga ada nanti di antara kita yang berkecimpung di bidang manajemen ya. Nah, dalam pasal 3 dan itu kewajiban umum disebutkan dalam pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ini kalimat yang saya kutip langsung ya. Nah, kemudian dari kode etik ini ada penjelasannya di SKPBID itu juga. Penjelasannya yang pasal 3 adalah salah satunya ya, perbuatan yang dipandang bertentangan dengan etik adalah menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien. Nah, ini juga sebenarnya apa ya, abu-abu juga ya, relatif, serba relatif. Jadi menerima imbalan selain daripada yang layak. Yang layak itu berapa? Nanti ada penjelasannya lagi ya. Tapi nggak ada jumlah yang pasti. 100.000, 200.000 atau berapa ya? Sesuai dengan jasa yang diberikan, kecuali dengan keikhlasan. Jadi kalau pasiennya memang ikhlas memberi, atau memang pasiennya tahu dan dia bersedia memberi,
atau keinginan pasien sendiri. Oh, udah sembuh nih, dokternya dibeliin mobil misalnya ya, kayak kemarin YouTuber siapa itu ya, ada yang seperti itu ya, kasih mobil nih dokternya gitu ya, untuk mobil baru. Ya silakan aja gitu ya. Cuma sekali lagi ini juga relatif ya, buat batasan itu menjadi kabur. Nah, kalau tadi ada penjelasannya, kemudian di situ juga ada pedoman pelaksanaannya yang lebih terinci ya. Disebutkan dalam melaksanakan pekerjaan profesi, dokter memperoleh imbalan yang tidak dapat disamakan dengan usaha penjualan jasa lainnya. Ya. Seperti kita mungkin pasti pernah pakai apa ya, taksi online misalnya. Ya maaf, ini dari saya jawab dari apa pemberi kuliah di kelas. Oke, kembali kita ulang ya. Dalam pekerjaan profesi, dokter memperoleh imbalan yang dia dapat disamakan dengan usaha penjualan lainnya. Jadi jasa sangat banyak ya jasa lainnya selain jasa medis ya, jasa layanan kedokteran ya. Seperti misalnya kalau kita naik apa ya, taksi gitu ya, ada tarifnya. Tapi kalau untuk dokter tidak bisa disamakan dengan itu karena besarnya nggak fix ya, nggak sama. Misalnya per kilometer atau per menit, nah nggak seperti itu ya. Nah, pelaksanaan profesi kedokteran tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tapi lebih didasari sikap kemanusiaan dan mengutamakan kepentingan pasien. Nah, ini juga pernah juga saya sampaikan. Kalau bercanda sebenarnya dengan teman-teman ya, kalau di Fakultas Kedokteran itu di tengah-tengah, Anda pasti harusnya udah pernah juga kuliah yang offline ya, pernah ke kampus ya. Di tengah-tengah itu ke kantin itu ada patung. Patung itu lambang dari universal lah, di mana-mana dunia patungnya seperti itu, lambangnya seperti itu ya. Jadi ular melingkar di piala gitu ya. Piala ini sebenarnya cawan ya untuk memberi obat, memberi minum ya. Jadi obat itu diminumkan gitu ya. Dan ular ini lambang dari Aesculapius, penyembuhan gitu ya. Tapi kalau sekarang ular ini kayaknya mesti ganti ya, nggak bisa pakai yang apa, karena di Indonesia ya, karena udah berubah sama sekali apa namanya, tatanan layanan itu berubah sama sekali. Jadi kalau bercanda dengan teman-teman, saya bilang itu ganti aja ularnya sama kebo, karena kalau sekarang kita dokter dituntut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang kita justru tadi kalau di pasal 3, lihat lagi ya, pasal 3 mengatakan hilangnya kebebasan berprofesi ya. Justru sekarang kebebasan berprofesi ini tergadai ya, karena ada ketentuan-ketentuan yang sulit untuk kita katakanlah langgar, bukan yang mau melanggar, tapi memang bertentangan dengan kebebasan dan kemandirian profesi. Oke, tapi itu kenyataannya. Jadi sekali lagi, bukan untuk kepentingan pribadi, lebih dari segi kemanusiaan dan untuk kepentingan pasien, tetapi juga nanti juga ada kalimat lain kita lihat di bawah ya. Karena dokter itu juga harus bisa hidup dengan layak ya, harus bisa menjaga kesehatannya gitu. Kalau enggak ya dia nggak bisa tolong pasien juga, itu juga ada dalam kode etik di pasal yang lain. Kemudian nih berikutnya ya, seseorang yang memberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan orang lain berhak menerima upah. Ya, ini untuk profesi apapun ya. Tetapi
hubungan dokter dengan pasien tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan hal itu ya. Jadi yang kita terima itu bukan upah sebenarnya. Dan kami ya, mungkin Anda nanti jadi dokter juga baru kita ya. Maaf. Karena pertolongan dokter terutama didasarkan pada kemanusiaan, diberikan tanpa perhitungan keuntungan materi terlebih dahulu. Jadi kita nggak ini dulu, deal dulu sama pasiennya, bayar sekian ya, kalau nggak saya nggak kerjain, nggak bisa seperti itu ya. Dan selain itu juga setiap pasien harus diperlakukan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Ingat tadi prinsip profesionalisme ya. Trust itu berdasarkan atas kejujuran ya, dan accountability. Jadi yang memberikan layanan yang terbaik itu juga ada di dalam standar tertinggi ya, ada dalam kode etik, ada dalam sumpah dokter bahkan. Dan karena sifat perbuatannya mulia, maka uang yang diterima tidak diberi nama upah atau gaji, melainkan honorarium, artinya honor ya, itu penghargaan, honorarium atau imbalan jasa. Walaupun kita juga kalau zaman sekarang karena udah kontraktual tuh kadang-kadang ada juga pasien yang beranggapan seperti itu. Kalau saya kan udah bayar dok. Nggak seperti itu, nggak bisa seperti itu. Kita bukan mendasarkan layanan kita menurut berapa besar dia bayar. Semakin besar dia bayar, semakin bagus layanan. Nggak ya, beda sama naik pesawat semakin mahal. Tiketnya dapat kelas bisnis atau bahkan yang lebih dari itu ya. Kalau enggak ya kelas ekonomi ya, enggak seperti itu kita melayani pasien. Kalaupun ada kelas di rumah sakit perawatan itu ya, VIP kayak atau super VIP atau apapun lah namanya ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bukan dokter yang membedakan. Ya kita sih harusnya tidak membedakan. Oh ini kelas 3 udah asal-asal aja deh gitu ya. Oh ini VIP, nah, kita layani sebaik-baiknya, nggak boleh seperti itu sebenarnya. Nah, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi besarnya imbalan. Ya, beberapa faktor itu kondisi setempat. Setempat yang mana? Misalnya contohnya ya setempat itu misalnya di Jakarta misalnya dengan di Medan itu juga mudah sangat jauh berbeda. Atau di Medan dengan di pedalaman juga berbeda lagi ya, jadi itu relatif ya. Kemudian juga tergantung pada faktor yang lain, ada kemampuan pasien. Pasiennya nggak mampu, Anda juga sudah pernah dengar, pernah baca di media, ada dokternya malah memberikan uang pada pasiennya ya. Jadi nggak ada yang pasiennya nggak mampu nggak ditolong. Itu idealnya, walaupun kenyataannya nanti bisa kita sama alami dan lihat ya. Kemudian juga faktor lain adalah lama dan sifat pertolongan diberikan. Ini emergensi atau tidak gitu ya. Kemudian ini tindakannya perlu waktu yang lama, kompleks atau sederhana, itu juga akan membedakan. Dan jenis layanannya sendiri, apakah umum, spesialistik atau bahkan subspesialistik ya. Atau perlu tim yang tim spesialistik yang banyak ya, yang kompleks juga. Nah, kalau profesi kedokteran kan udah dari sejak sebelum Masehi ya, sejak Aristoteles ya, yang disebut dengan dulu zaman purba kita nggak pernah ketemu bahkan dengan Aristoteles itu. Zaman dulu, soal kita bilang purba zaman dulu ya, pasien ini orang mempersembahkan korban kepada yang mengobati ya, sebagai penangkis disebut setan iblis itu ya, roh jahat ya, evil spirit gitu ya, menyebabkan sakit. Karena dulu belum tahu ada penyebabnya apa ya. Setelah ada mikroskop baru tuh, oh ada kuman, oh sekarang ada PCR, oh ada virus gitu ya. Kalau enggak kan yang disalahin yang karena ketidaktahuan ya, makhluk lain. Nah, imbalan jasa yang sekarang umum diterima dokter adalah kelanjutan dari kebiasaan tersebut. Kalau dulu sembahkan korban ya tentu dipilihkan yang paling bagus ya. Korban kan bukan yang jelek, nggak diterima korbannya.
korban yang harusnya bagus, ada syarat untuk jadi korban, bisa dijadikan korban gitu ya. Kalau sekarang nggak korban, bayar aja susah ya. Nah, tapi itu kelanjutan dari kebiasaan tersebut sebenarnya, tapi bentuknya berbeda ya. Nah, sementara hasil dari pekerjaan kita menjalankan profesi itu juga harusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup ya, sebagai kedudukan dalam masyarakat. Ya sudah selesai dokter mengambil jasa yang layak ya untuk mengabdi profesi, walaupun kayak saya bilang tadi ini serba relatif juga ya. Nah, ada pedoman dasar untuk imbalan jasa dokter. Ini juga ada di dalam kode EKI dan penjelasannya ya. Yang pertama, imbalan jasa dokter disesuaikan dengan kemampuan pasien. Selain itu, ditetapkan dengan mengingat karya dan tanggung jawab dokter. Jadi mengingat apa yang dilakukan dokter dan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kalau di BPJS ini perubahan sekali ya. Sekedar ilustrasi, sebenarnya bukan salah BPJS juga. Ini masalahnya adalah kemampuan manajemen rumah sakit ya untuk mengelola. Ini contoh saya kan di Adam Malik ya. Beberapa tahun yang lalu kami dibayar dengan perhitungan yang sebenarnya kami juga nggak tahu dari mana dasarnya. Cuman waktu itu ada sejawat saya dokter anak yang dalam sebulan itu diberi jasa medik oleh rumah sakit 2.000. Saya sebenarnya protes juga apa yang saya lakukan karena tidak dibayar dengan layak menurut saya. Gitu ya. Tapi rumah sakit bersikeras bahwa yang diberikan itu sudah sesuai menurut manajemen gitu ya. Nah, saya beri contoh yang dokter anak itu karena ada di list ya. Ini waktu itu ke direktur keuangan saat itu ya. Karena kalau dokter bapak bilang dia bilang dokter ya. Anda bilang jasa saya layak. Nah, karena coba tunjukkan apalah layaknya jasa dokter anak ini bilang kan. Karena di situ dalam sebulan dokter anak ini dibayar dengan jumlah yang nggak masuk akal, Rp2.000. Dan si direktur keuangannya itu waktu itu ya di rumah sakit terkejut. Dia juga nggak nyangka karena emang dia pasti nggak bikin sendiri ya, pasti ada timnya yang membuat formula dan merumuskan itu dan menghasilkan angka yang ajaib itu ya. Saya tanya ke direktur keuangan ini, apalah yang dilakukan dokter anak ini sehingga rumah sakit merasa pantas memberi jasa mediknya di luar gaji memang ya. Gaji pegawai negeri maksud saya. Sehingga rumah sakit merasa layak dokter anak ini dibayar Rp2.000. Ini karena dia dokter, saya bilang ini penghinaan dokter. Ini penghinaan. Mendingan jadi tukang parkir ya. Nah, tukang parkir dia ada Malik aja. Kalau di luar itu 4.000 perak, 3.000, 4.000, 5.000 bahkan ya. Ini jadi dokter sebulan dibayar 2.000. Sementara tanggung jawabnya itu kan kesehatan pasien. Baru si direktur ini ya kok bisa begini. Nah, tolonglah diperbaiki. Alhamdulillah perubahan ada. Ya itu kita sebagai manusia juga selalu sih ada serba relatif ya. Kepuasan itu serba relatif. Nah, kembali lagi kita belum belajar yang itu ya, kita belajar yang klasiknya ya dulu, hubungan antara dokter pasien transaksi terapeutik. Kalau BPJS itu pelayanan ala SJSN sekarang, kita nggak saling BPJS kesehatan ya, itu merubah itu semua. Ya, bahkan textbook pun kayaknya mesti ditulis ulang. Karena yang menurut pengetahuan kita itu harus diberikan, itu tidak bisa diberikan karena beberapa hal-hal di luar teknis medis ya. Oke, kembali lagi. Yang ketiga, pedoman yang ketiga adalah besarnya imbalan jasa dokter dikomunikasikan dengan jelas kepada pasien. Imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak, jadi besarnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak dapat diseragamkan. Nah, ini juga prinsip ini juga berubah ya, di pola SJSN sekarang, ada remunerasi dan segala macamnya. Bagi pasien mengalami musibah akibat kecelakaan, bahkan pertolongan pertama lebih diutamakan daripada imbalan jasa, jadi nggak boleh minta
jasa dulu. Jadi kalau ada kecelakaan, pasiennya dibawa ke IGD, rumah sakit paling mahal di Medan, rumah sakitnya harus lakukan pertolongan dulu. Ya, untuk ini yang sifatnya emergensi ya, tahap pertama untuk menyelamatkan hidup dan to save life and limb gitu ya. Ya, jasa nanti. Kalau dia minta jasa dulu itu melanggar peraturan yang ada dan ada sanksinya. Oke, tapi itu di tentang kedaruratan medik ya di sini. Kita lanjutkan. Yang keenam, seorang pasien dapat mengajukan permohonan untuk keringanan imbalan jasa dokter. Itu langsung kepada dokter yang merawat atau kalau perlu dapat melalui ID setempat. Dalam hal ada ketidakserasian mengenai imbalan jasa dokter yang diajukan pada ID nanti akan mendengarkan kedua pihak, maksudnya dokter dan pasien sebelum menetapkan putusan. Alhamdulillah, kayaknya belum pernah ini ya, saya dengar ada seperti ini. Imbalan dokter spesialis yang lebih besar, jadi di Indonesia seperti itu ya. Jadi seperti ada jenjang umum, spesialis, subspesialistik, walaupun sebenarnya harusnya tidak persis seperti itu. Tapi memang imbalan jasa dokter spesialis umumnya lebih besar. Bukan hanya didasarkan atas kelebihan pengetahuan dan keterampilan spesialis, tapi juga karena ada kewajiban keharusan spesialis menyediakan alat kedokteran yang khusus untuk menjalankan tugas spesialisasinya. Itu aja ya. Nah, dalam hal ini juga saya bukan pendobrak ya, bukan bermaksud mendobrak. Kalau dulu ada program spesialisasi dokter spesialis layanan primer, gitu ya kan. Saya termasuk yang terus terang aja termasuk yang kurang setuju ya, kurang sependapat. Kenapa? Karena layanan primer toh juga nantinya di fasilitas layanan primer. Tidak ada dokter spesialis layanan primer yang bekerja di rujukannya. Karena memang namanya layanan primer, tapi di fasilitas layanan primer. Jadi kenapa tidak diperkuat saja pendidikan dan pelatihan bagi dokter umum yang bekerja di layanan primer. Sementara kalau dijadikan dokter spesialis, dia harus bayar kan untuk jadi spesialis, pendidikan dokter spesialis, program pendidikan dokter spesialis, kan ujungnya dapatnya sertifikat dokter spesialis, kerjaannya tetap di layanan primer. Jadi ya kalau itu agak kontradiktif ya. Kemudian imbalan jasa dapat ditambah ya dengan biaya perjalanan jika dipanggil ke rumah pasien. Nah, tapi lagi-lagi ini serba relatif juga ya, nggak ada panduan yang khas ya, yang persis gitu. Berapa kilo, berapa lama nggak ya, naik apa nggak. Balik lagi ke atas tadi, jadi disesuaikan kemampuan pasien ya. Jasa yang diberikan pada waktu tertentu, misalnya malam hari atau waktu libur, dinilai lebih tinggi dari biaya konsultasi biasa. Itu juga hanya panduan ya, bukan ketentuan yang kaku. Selanjutnya, tidak dibenarkan memberikan sebagian dari imbalan jasa ya, bukan dannya. Tidak dibenarkan memberikan sebagian dari imbalan jasa kepada teman sejawat yang mengirim pasien atau komisi untuk orang yang langsung atau tidak jadi perantara. Jadi kalau dokter melayani pasien, tentu dia dapat imbalan jasa, ya, jasa medik. Tidak dibolehkan untuk memberikan sebagian dari imbalan yang diterima dari pasien itu kepada sejawat yang mengirimkan pasien, walaupun ini umum ya, itu pelanggaran etik. Ya. Jadi nggak boleh benar kita ya, karena tujuannya lain. Kalau itu pemberian sebagian itu maksudnya supaya kirim terus gitu ya, kirim lagi. Dan ini memang ada pada prakteknya ada seperti itu ya. Itu pelanggaran etika. Jadi saya harap nanti kita semua nggak lakukan itu ya. Jadi bukan kirim pasien ke spesialis itu karena tertentu karena spesialisnya mau kasih duit gitu ya. Nah itu nggak boleh, pelanggaran etika. Atau memberi komisi. Nah ini kan juga kalau mau berobat ke luar negeri ada perusahaan bahkan ya yang bertindak sebagai perantara dan ada biayanya, itu juga dalam
konteks etika kedokteran, pelanggaran etik. Kemudian selanjutnya adalah imbalan jasa dokter yang bertugas melihara kesehatan, para karyawan untuk perusahaan, ada beberapa faktor. Nah, ini ada di bahan kuliah yang satu lagi nanti ya, itu tentang berapa besar perusahaannya, berapa banyak ininya karyawannya, keluarganya. Nah, itu nanti salah satunya, atau berapa kompleks juga permasalahan di situ, yaitu mempengaruhi jasa dokter ya. Tapi jasa dokter itu biasa kalau di perusahaan dibayar oleh perusahaan dalam bentuk fix ataupun ada fixnya dan dengan jumlah juga fee for service ya. Nah, kemudian berikutnya imbalan jasa pertolongan. Aduh, salah nih hurufnya, mohon maaf. Imbalan jasa pertolongan darurat dan pertolongan sederhana tidak diminta dari korban kecelakaan tadi ya. Jadi kalau korban kecelakaan tidak diminta jasa, imbalan jasa atau pertolongan darurat dan juga pertolongan yang sederhana ya. Juga dari teman sejawat ya, teman sejawat. Nah, ini kita udah banyak yang lupa ini. Terus terang aja banyak yang lupa. Termasuk di situ teman sejawat adalah dokter gigi dan apoteker ya. Nah, apoteker juga tenaga kesehatan, bidan, perawat itu juga tenaga kesehatan. Jadi kita tidak minta dari tenaga kesehatan. Dan juga termasuk ini kabar gembiranya nih mahasiswa kedokteran. Saya masih ingat waktu saya kuliah dulu, saya kuliah di pulau lain. Di sana dibiasakan seperti itu memang. Jadi selalu ditanya pekerjaan apa, walaupun kita di teori profesi kan mahasiswa itu bukan profesi ya, tapi sedang belajar untuk menguasai profesi tertentu. Jadi mahasiswa kedokteran nggak pernah ditarik bayaran itu di dokter atau di dokter gigi. Di sini ya mungkin berbeda lah ya. Satu suka nanya kerjaannya apa, masuk pasiennya ya ditanya keluarnya apa, berapa lama, kemudian diperiksa, kemudian diberi resep gitu ya, udah bayar. Nggak ditanya kerjaannya apa gitu ya. Atau ada juga yang karena nggak saling kenal, jadi nggak tahu, dokternya nggak tahu kalau yang dia layani dokter, itu dokter gigi atau tenaga kesehatan lain ya. Jadi udah terlanjur. Tapi kalau tahu sih harusnya tidak ditarik imbalan jasa pertolongan sederhana. Tapi kalau kompleks, menurut pertolongan yang kompleks, operasi yang rumit masih boleh. Kalau menurut penjelasan ini Kodeki ini ya, itu pun serba relatif ya, karena boleh juga tidak minta kepada siapapun yang dokter itu sendiri kendaki. Jadi kalau dia nggak mau terima jasa dari temennya, dari tetangganya, dari kecengannya gitu ya, yang boleh aja sih, nggak tahu ya, emang nggak mau terima dari kelihatannya susah sama dokter mau kasih duit sama pasiennya, silahkan aja ya. Nggak ada, ya kalau itu nggak ada pelanggaran. Kemudian ini yang juga belum pernah ketemu ini, acuan imbalan jasa dokter ditentukan pada kenyataannya. Acuan imbalan jasa dokter ditentukan bersama oleh Dinas Kesehatan dan ID setempat. Kalau aturannya sebenarnya dulu ke Kanwil Kesehatan, karena kan Kanwil nggak ada lagi ya. Dinas Kesehatan dan ID setempat. Nah, ini belum pernah ada aturan yang jelas gitu. Dan hal yang dilarang adalah ada dua ya. Meminta dahulu sebagian atau seluruh imbalan jasa perawatan atau pengobatan pada waktu akan dilakukan pembedahan atau pertolongan obstetri. Nah, walaupun saya pernah mengalami sendiri di negara lain ini ya, sebelum operasi kita sudah harus bayar lunas dulu ya, biaya operasi, jasa dokternya kirim langsung transfer ke dokter, bayar ke dokternya, dan ke rumah sakit ya, itu di negara lain. Di negara kita tidak, karena memang Kodeki berlakunya di Indonesia ya, nggak berlaku di tempat lain. Tapi walaupun sebenarnya panduan etik itu universal ya, ada juga namanya kalau ID Indonesia itu Ikatan Dokter Indonesia, kalau ini sudah ada WMA, World Medical Association, kode etik kita sendiri sebenarnya, dan Sumpah Dokter kita adopt dari aturan yang dibuat oleh
World Medical Association itu, sehingga harusnya berlaku universal juga sih prinsipnya, secara prinsip universal, walaupun pelaksanaan di masing-masing tempat mungkin ada perbedaan negara maksudnya. Dan yang kedua yang dilarang adalah meminta tambahan honorarium saat diketahui kasus yang sedang ditangani ternyata sulit, dan juga pasiennya berada dalam situasi juga sulit. Wah, ini tadinya cuma mau seksio nih, ternyata harus histerektomi. Tambahlah, kalau enggak ini enggak dikerjain nih histerektominya gitu ya, dibiarin aja berdarah, itu nggak boleh. Ini contoh ya. Pasiennya jadi ya, aduh gimana ya, nggak punya duit, gimana kalau nggak nambah nanti nggak di histerektomi, nggak selamat gitu ya, nggak berhenti berdarahnya. Jadi ini misal aja ya, maaf, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Itu hal yang dilarang. Saya rasa kita sudah di hampir ya, sedikit lagi. Jadi sebagai kesimpulan, imbalan jasa dokter disesuaikan dengan keadaan, ya, sehingga ketentuan tentang imbalan jasa ini dapat berubah-ubah bahkan, ya, bukan hanya berubah, serba relatif. Segala sesuatu mengenai uang jasa sama sekali tidak mutlak sifatnya. Jadi enggak mau jumlah, mau apa ya, besarannya lah katakan gitu ya, tidak mutlak. Nah, dokter harus mempertimbangkan kemampuan keuangan pasien, walaupun kita nggak juga bisa menilai kemampuan pasien dari penampilannya gitu ya. Saya juga pernah waktu itu kasusnya emergensi, tergolong emergensi, dimintai tolong oleh sejawat yang lain untuk mengatasi masalah kesehatan pasien ini. Jadi waktu itu sejawat ini butuh bantuannya. Saya lakukan yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah, karena bekerja sama dengan dokter yang merawat tentunya, kondisi emergensi bisa teratasi. Penampilan pasien ini sangat sederhana. Setelah kondisi emergensi teratasi, besoknya pasien ini mau melanjutkan pengobatannya di negara yang lain. Dan surprisingly, saya benar-benar surprise ya. Nah, itu kenapa saya ceritakan untuk tidak menilai pasien dari penampilannya. Pakai pesawat private gitu. Jadi ambulansnya ke negara lain itu pakai pesawat private, pesawat pribadi. Gitu. Jadi nggak bisa juga nilai orang dari penampilannya. Sehingga kita mempertimbangkan kemampuan keuangan pasien, kan nggak mungkin kita audit dulu nih keuangan pasiennya seperti apa baru diminta seberapa besar ya. Nggak ya, itu seperti yang saya bilang tadi, sebar relatif juga sih. Penampilannya parlente, ada yang nggak punya duit. Atau sebaliknya, penampilannya sederhana ternyata tajir melintir gitu ya. Tapi tentu kita tidak menjadikan itu sebagai pertimbangan utama gitu ya. Kemudian juga jangan menuntut imbalan jasa lebih besar daripada yang disanggupi pasien, daripada yang lazim ya. Karena tidak sesuai dengan martabat jabatan. Ini juga kewajiban kita ya dalam sumpah dokter, kita wajib menjaga martabat jabatan di profesi dokter. Kalau seorang dokter minta imbalan jasa yang besarnya jauh melebihi daripada yang lazim. Walaupun nanti Anda juga akan lihat tetap ada yang seperti itu, karena nggak semua juga bisa terpantau, nggak semua juga bisa ditindak ya, secara etik. Sekali lagi ini secara etik, secara hukum lebih sulit lagi karena belum ada hukum positifnya, artinya ketentuan tertulis yang mengatur tentang imbalan yang boleh dan tak boleh gitu ya. Baiklah, kita di akhir nih harusnya. Iya, kita di akhir kuliah ini, singkat aja, sekarang hampir jam 7.50. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Satu kelas ini isinya berapa orang harusnya, Asian? 122, dok. 122. Ini yang hadir 95 termasuk saya, jadi lumayan banyak yang hadir ya. Ada 30-an.
Iya dok. Hampir 30. Ya, gini aja. Saya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak doyan juga sih ngabsen ya, karena ya, kecuali kalau lagi kumat aja. Karena ini kuliah ini beda ya dengan apa namanya, dengan pendidikan dasar ya. Nah, ini pendidikan orang dewasa, jadi kita memang harus punya inisiatif, harus punya niat yang ini, yang benar untuk belajar gitu, itu aja. Dan ini juga memang kayak saya bilang, tentang etika ini, tentang hukum kedokteran, tentang bioetik, humaniora, medical legal, dan profesionalisme ini tergolong soft skill. Ya, nanti kerasanya waktu kita bekerja. Kalau sekarang saya pun dulu begitu. Kita lebih semangat untuk belajar tentang knowledge dan berlatih skill ya, keterampilan. Walaupun ini sebenarnya juga knowledge juga, keterampilan juga, karena keterampilan komunikasi, menjalin hubungan, itu nggak ada di mata kuliah manapun gitu ya. Baiklah, saya rasa cukup ya.